Hidung baru Boy William bikin Ayu Ting Ting geregetan. Ayu seolah tak sabar ingin menyentuh hidung baru Boy hasil oplas 1,1 miliar rupiah itu. Melihat Boy tambah ganteng, apakah Ayu makin kesengsem? Benarkah Boy mempermak wajah agar mirip dengan Jin BTS, artis K-pop yang diidolakan oleh Ayu? Tapi benarkah biaya oplas hidung yang dikeluarkan oleh Boy dianggap terlalu mahal oleh pakar oplas tanah air Dr. Tompi? Puas dengan hidung hasil oplas, kisah cinta Boy dan Ayu pun tancap gas. Mengakui Ayu bukan pacar settingan demi konten, apakah Boy serius ingin melamar Ayu di hari kasih sayang bulan Februari mendatang? Seperti apa kedekatan Ayu dengan Oma Lazuardi, nenek Boy William? Benarkah ayah Abdul Rozak dan Umi Kalsum, orang tua Ayu, sudah membicarakan rencana pertunangan Ayu dan Boy dengan Mami Yulianti Lazuardi, calon besannya? Bersama saya, Maria Andromeda, kita akan mengulas viralnya hidung baru Boy William dan harapan baru yang diretas Boy bersama Ayu Ting Ting, pedangdut yang disebut-sebut sebagai kekasihnya. Pemirsa, inilah berita artis ternama Barista. Dikenal sebagai gebetan Ayu Ting Ting, Boy sempat cemburu dengan kegandrungan Ayu pada member BTS yang tengah menjalani wamil itu. Pasalnya, Saban 4 Desember, di hari ulang tahun Jin BTS, Ayu selalu mengucapkan selamat ulang tahun seraya memanggil sayang kepada K-pop idolanya itu. Padahal di hari yang sama, Ayu tengah membuat konten romantis dengan Boy. Meski Boy sadar Jin BTS hanyalah pacar halu-haluan Ayu, ia berharap janda satu anak itu bisa realistis dengan lebih menghargai perasaan laki-laki yang selalu memberikan pundaknya untuk bersandar. Tapi benarkah dengan hidung barunya, Boy sukses membuat Ayu makin kesengsem? Ayu sendiri suka gak sih sama hidung Boy pas ketemu? Iya, dia suka, dia bilang bagus kok depannya. Ya, waktu awal pertama kali, dia salah satu orang yang pertama kali ngelihat hidungnya, hidung baru lah ibarat kata ya. Di sini di atas, dia bilang bagus, dari depannya bagus, dia suka. Cuman saat waktu dia ngelihat, itu kita masih bengkak ya, masih lumayan bengkak, jadi harus masih nunggu downtime. Hidung gua begini, jadi batang hidungnya kalau kalian lihat bentuknya kayak C.
dapat. Jadi dulu dia bentuknya begini, jadi sekarang sama dia dilurusin, jadi dia lurus. Karena kalau bentuknya kayak C itu, yang satu lebih sempit pernafasannya dibandingin yang satunya lagi. Yang satu longgar, yang satu kayak ada flu-flu terus. Kalau untuk melakukan tindakan untuk plastic surgery sendiri, itu kita banyak beberapa step yang harus kita lalui. Seperti kita akan mencek dulu history dari kesehatan para pasien. Contohnya kayak Kak Bob William itu kita menganalisa dulu apakah dia ada alergi, ada untuk obat-obatan khusus, apakah ada tindakan-tindakan yang memang secara kesehatan dia memang perlu penanganan terlebih dahulu sebelumnya. Itulah kenapa di VIP ini kita juga ada yang namanya penanganan pra-surgery dan post-surgery seperti itu. Inisialnya untuk medis, cuman kalau dibilang medis doang ya bohong dong gua, karena kan dibenerin juga estetikanya, ya kan? Awalnya khusus untuk medis, cuman dia rekomendasi, yuk kita sekalian mancumin aja biar estetika muka lu tuh lebih proporsional. Ya gue bilang gas lah kalau bikin gue lebih bagus. Kapan sebuah operasi rinoplasti itu memberikan efek baik secara tampilan itu pada saat dia harmonis. Jadi operasi kalau saya ya goalnya itu usahakan se-natural mungkin. Kalau bisa nggak kelihatan kayak dioperasi. Jadi bukan mancung tapi dari jauh kita lihat wah itu operasi itu. Nah kalau saya pengennya nggak begitu ya. Mungkin value ini beda-beda setiap operator beda-beda gitu. Tapi kalau saya pribadi pengennya kalau bisa senatural mungkin. Memang saya pernah juga, saya mengakui bahwa saya pernah melakukan plastic surgery. Cuma kan kita kan apa ya? Menurut aku orang yang melakukan plastic surgery itu fine-fine aja dan baik-baik aja. Maksud aku nggak ada yang salah dengan mereka karena mereka punya pilihan untuk menjadi lebih cakep kan, mereka punya hak ya. Hidung aku emang agak bengkok gitu, jadi emang nggak proporsional gitu. Kalau tahu hidung betet ya kayak gitu, udah ada tulangnya. Lalu kemudian memutuskan melakukan rhinoplasty pada tahun 2007 gitu, karena kan juga menyadari aku udah prepare segala macam karena kan mau jadi public figure. Aku rasa harus tampil lebih cetar, lebih oke, lebih rinoplasti atas permintaan Ayu. Padahal menurut Boy, rencana oplas sudah diatur sedemikian rupa oleh keluarganya dan tim medis di Indonesia maupun di Korea. Kebetulan pula Mami Boy, Yulianti Lazuardi, ingin melakukan treatment anti-aging di Korea dan mengambil satu paket dengan putra sulungnya itu. Tapi benarkah untuk mendapatkan bentuk hidung yang lurus dan estetis, Boy sampai merogoh kocek 1,1 miliar? Mami pengen facelift. Oke. Jadi facelift. Kelihatan ya? Ya. Jadi Mami sekarang 25 Mami ini. Jadi Mami pengen facelift. Namanya ya ibu-ibu mungkin di lingkungannya kita itu bagi kita itu hal yang normal ya. Ini kebetulan karena kita ini kerjasama dengan VIP Skin Center dan Higo Plastic Surgery, maka kita dapat treatment ya kan. Cuman kalau dirangkupin semua yang kalau kita ngelihat dari menunya lah ya, semua treatment yang aku ngejalanin dan Mami ngejalanin dan juga plus Lucinta total 1,1 miliar. Dokter-dokter di Indonesia ini tidak bisa gitu ya untuk melakukan tindakan prosedur seperti ini. Tapi memang kita kan mencari dokter-dokter yang spesialis untuk penanganan para pasien kami. Dan ada beberapa tindakan yang memang itu ada beberapa case-case lah, kita nggak bisa bilang tindakan, ada beberapa case-case yang memang kita akan memberikan rujukan ke Korea. Rinoplasti itu banyak metodenya. Yang paling sederhana pakai implan. Dipasang L-shape implan, operasinya cuma 15 menit, buka sedikit, colok implan, that's it. Ya, itu pasti harusnya nggak mahal. Yang kedua, rinoplasti dengan menggunakan tulang rawan telinga. Tulang rawan telinga diambil, dipasang buat naikin tip, ya, mau memperbaiki struktur ujung hidung. Nah, buat naikin di atas biasa pakai implan. Jadi implan I dengan tulang rawan telinga. Yang ketiga, full tulang rawan iga. Nah, terus varian tekniknya juga macam-macam. Ada yang structural, ada yang cantilever, ada yang
septal extension graft, macam-macam lah. Tekniknya itu macam-macam. Nah semuanya ini tingkat kesulitannya beda-beda. Setiap hidung itu beda-beda tingkat kesulitan. Ini yang mungkin akan membedakan secara harga. Nggak, aku di dalam negeri, bukan di Korea gitu. Pada kala itu kan Korea belum terlalu booming ya, tahun 2007 gitu. Gara-gara biaya oplas 1,1 miliar, berita hidung baru Boy mencetak viral. Pasalnya, pakar bedah plastik tanah air seolah menyebut biaya oplas Boy kemahalan. Sebab jika melakukan rinoplasti di Jakarta dengan bentuk estetis seperti hidung baru Boy, cukup merogoh kocek 75 juta sampai 200 juta rupiah. Kalau masalah biaya bervariasi ya. Mungkin kan kemarin Anda lagi heboh nih di sosmed, Boy William operasi di Korea sampai 1 miliar ya. Nah, itu kan mahal banget ya. Buat orang yang belum ngerti, wah itu mahal banget mungkin. Saya nggak tahu. Kita kan nggak tahu diapain aja. Jadi saya agak sulit mengomentari biaya karena kita nggak tahu services apa yang dikerjakan. Mungkin bukan cuma satu prosedur, ada beberapa prosedur yang lain, kita nggak tahu ya. Terus ada juga yang posting sampai 600 juta gitu. Lucinta Luna juga sempat posting berapa ratus juta gitu. Pokoknya nggak ada yang murah lah ya. Yang pasti memang prosedur rinoplasti dengan tulang rawan itu nggak mungkin murah. Tapi di Indonesia rata-rata setahu saya ya itu sekitar antara mulai 70
Beda. Iya. Sebagai sesama pesohor, Roy Kiyoshi yang memiliki indera keenam melihat kecocokan di antara Ayu dengan mantan tunangan Karen Vendela itu. Tapi benarkah banyak ranjau-ranjau cinta yang harus dilewati Ayu dan Boy sebelum bersanding di pelaminan? Sosok Boy, ya ampun, dia orang, menurut aku Boy adalah sosok orang yang bayangnya kebangetan gitu menurut aku, kayak sangat-sangat positif banget dan suka nolongin orang. Dia itu, si Boy BBM itu orangnya menurut aku ya, semenjak kenal dia dari dulu, dari aku baru masuk public figure, dunia entertain, sampai sekarang orangnya gak berubah gitu-gitu aja gitu. Jadi luar biasa. Aku tetap positif menilai Ayu dari dulu loh, dari gue bukan siapa-siapa loh, mau temenan gitu sama aku gitu, Ayu Ting Ting. Disapa juga nyapa, sosok yang menurut aku sosok yang sangat luar biasa. Perjuangannya juga luar biasa, maksud aku dari nol sampai bisa menjadi seorang, ya bisa dikatakan dia adalah seorang diva, seorang komedian, seorang public figure yang oke. Ya, Ayu Ting Ting di mata saya orang yang sangat baik. Kalau memang mereka jadian ya syukur alhamdulillah, aku happy karena dua orang yang sangat aku kagumi. Dari mereka aku juga belajar nilai-nilai positif di dalam dunia entertainment. Tuh, jangan belajar juga how to be a star tapi tetap humble. Menurut aku iya, aku suka banget dengan pasangan ini. Kalau jadi ya, kalau aku belum dapat vision sih, apakah ini cuma konten ataukah ini asli beneran, aku nggak berani komentar. Semoga langgeng, semoga kalau memang jodohnya dipermudahkan. Jarang. Paling nggak bisa bertiga, atu-atu ngomongnya biasanya.
Ya, jodoh Ayu dan Boy masih teka-teki. Berita baiknya, Boy sudah diterima oleh keluarga Ayu. Lantas bagaimana dengan keluarga Boy? Apakah bisa menerima Ayu apa adanya sebagai calon pendamping hidup Boy? Seperti apa prediksi Roy Kiyoshi terkait rencana pernikahan Ayu dan Boy William?